أشهد أن لا bahasa pada waktu itu Allah ceritakan dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena nabinya berasal dari tanah Arab. Paham nggak? Itu dulu yang Bapak paham. Oke, udah. jadi intinya dalam versi Islam lah ya. Jadi yang sebelumnya kan udah nggak tahu istilahnya. Pokoknya dalam cerita dalam versi Islam ya mereka memanggil dengan nama itu ya. Ya, di dalam Islam begitu diceritakan. Nah kalau misalnya ini my brother, kalau misalnya gue sekarang menanya, kalau di kekristenan, kapan Tuhan Israel mewajibkan memanggil nama dia dengan Adonai? Gimana? Kapan Tuhan Israel mewajibkan orang-orang yang di luar Israel memanggil dia dengan Adonai? Emang yang bilang mewajibkan manggil Adonai siapa? Dia pengen tahu aja, ada nggak kewajiban? Kan nggak ada kan? Saya nggak ada bilang juga. Menarik. Terus kalau misalnya Tuhan Israel tidak mewajibkan memanggil dia sebagai Tuhan dari non-Israel, kenapa kalian sukarela menyembah dia? Maksudnya? Kalau misalnya Tuhan Israel tidak mewajibkan orang-orang di luar Israel menyembah dia, kenapa kalian sukarela? Apa yang dijanjikan dia untuk bangsa di luar Israel? Saya nggak paham loh maksudnya. Tuhan Israel ini selalu berfirman hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Israel. Contoh, orang-orang di Nusantara itu nggak ada bagian untuk kehidupan yang akan datang. Kenapa kalian sukarela menyembah dia? Hanya untuk kalangan ini. Itu berbeda dong. Makanya kalau Kristen kan ada kitab Perjanjian Lama, ada kitab Perjanjian Baru. Nah, setelah zamannya Yesus kan keselamatan bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tapi untuk segala bangsa. Gitu loh. Boleh nih. Kalau kami kan ya, menarik sih Pak. Ini yang selalu menjadi pertanyaan bagi umat Islam, khususnya saya dan Kores, karena kami membaca kitab Anda. Memang ada pernyataan bahwa menurut percayaan Anda bahwa Yesus itu pada akhirnya untuk seluruh bangsa. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Bapak, banyak sekali dalil yang mengatakan, pertama Yesus katakan dia diutus untuk domba tersesat dari kalangan Bani Israel, dan bahkan di ayat lain Yesus mengatakan, kepadamu telah dinyatakan firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi kepada yang lain tidak. Kenapa ketika hidup Yesus tidak menghendaki orang lain paham tentang kerajaan surga, tapi hanya kepada muridnya saja, yaitu Bani Israel sendiri, karena memang rata-rata muridnya adalah orang-orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan lagi, ketika kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa, atau jadikanlah semua muridku. Di situ tidak ada Paulus. Ya, kita tahu di situ tidak ada Paulus. Iya dong, belum. Tapi di dalam kitab Galatia, Paulus mengatakan dia dan Barnabas dikhususkan oleh Yesus untuk menginjili bangsa lain, sementara Yakobus, Yohanes, dan Petrus khusus untuk mereka yang bersunat. Siapa mereka? Pastinya orang Yahudi. Lalu kenapa bisa ada pengkhususan gitu, sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang notabene-nya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sampaikanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kenapa justru Paulus katakan hanya dia dan Barnabaslah yang khusus untuk orang-orang di luar Yahudi? Tapi 3 orang ini murid-murid Yesus justru untuk orang Yahudi atau orang yang bersunat. Menurut saya agak janggal aja sih Pak. Enggak, maksudnya ini, sebentar. Coba tertulis di mana yang menyatakan bahwa yang tadi Ibu bilang hanya khusus untuk orang Yahudi. Sebentar ya. Itu dalam kitab. Terus kalau yang menyatakan sebab kepada kamu sudah diberikan apa tadi, sedangkan kepada mereka tidak, itu harus tahu sih perikop ceritanya apa. Silakan dijelaskan Pak. Silakan Pak dijelaskan. Gak apa-apa, Bapak jelaskan saja biar kita mendengarkan di sini. Enggak, yang tadi Ibu bilang yang kepada kamu telah diberikan apa tadi?
kepadamu telah diceritakan tentang kerajaan surga, tetapi kepada yang lain tidak, kata Yesus. Ya, pada saat itu kan kepada mereka sudah, tapi kan kepada yang lain kan belum. Yesus bukan berkata begitu, kata Yesus tidak, bukan belum. Coba ayat lengkapnya seperti apa dan perikopnya di situ tentang apa? Oke, bentar kita bahas satu-satu. Yesus berkata, kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Ini ada di dalam Lukas 8 ayat 10. Nah, artinya di sini Yesus tidak menginginkan orang lain selain murid-muridnya mengetahui apa yang dia maksud. Oke, dan ini ayat ini paralel. Ini ayat ini yang di Lukas, ini ayat ini paralel. Lukas 8:10. Saya bacakan versi kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, di AYT 2018 dia berkata, kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang lain diberitahukan perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak. Artinya di sini apa yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan perumpamaan-perumpamaan itu tidak akan dimengerti oleh orang lain. Itu keinginan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, walaupun mereka melihat tapi tidak melihat, walaupun memandang mereka tidak melihat, walaupun mereka mendengar tapi tidak mengerti. Tetapi yang ingin Yesus mengerti hanyalah orang-orang dari orang yang dipilih dia, yaitu murid-muridnya. Ini kan ada aneh. Kenapa ketika Yesus hidup, dia justru tidak menginginkan orang lain selain murid-muridnya paham apa yang dia ajarkan. Tetapi ketika dia sudah bangkit menurut teman-teman Kristen, dia berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu pun bukan mengatakan jadikanlah semua bangsa hambaku, sebagai jadikan aku Tuhan mereka, tidak, tapi sebagai muridku. Dan anehnya di ayat lain Paulus sendiri mengatakan bahwa Yakobus, Kefas, Petrus dikhususkan untuk orang bersunat, sementara Paulus dengan Barnabas khusus untuk orang yang tidak bersunat, gitu Pak. Itu khusus bersunat dan khusus tidak bersunat itu di mana ya ayatnya? Ya, sebentar. Ini di Galatia Pak, saya sedang mencari ya. Karena saya tidak mengangkat tema ini, maka saya tidak menyimpan dalil ini, tapi saya tahu ayat ini. Oke, kalau soal yang tadi kepadamu diberikan karunia untuk mengerti kerajaan surga, sedangkan kepada mereka diberitahukan dengan cara perumpamaan, sehingga sekalipun mereka melihat tetap gimana tadi? Mereka itu sih saya belum baca secara keseluruhan ya, itu tentang apa dan ininya apa, karena kan kadang kita kalau mengartikan kan nggak hanya mengartikan sekilas begitu kan, kadang-kadang kan maknanya juga bisa dalam, dan perikopnya juga kan kita harus tahu itu tentang apa. Iya tidak masalah sih, tapi jelas ayat itu sebenarnya jelas sekali kalau dibaca bahwa Yesus hanya menjelaskan kerajaan surga kepada murid-muridnya yang dipilih olehnya. Penafsiran tentang ayat ini, tapi menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa justru Yesus menggunakan perumpamaan untuk orang lain hanya kepada murid, menyampaikan tentang kerajaan surga, padahal kalian yakin bahwa Yesus ini untuk semua orang gitu. Kenapa tidak sekalian diajarkan? Jadi kalau jelas hanya untuk orang lain perumpamaan enggak, bukan hanya untuk kepada orang lain perumpamaan, banyak perumpamaan yang disampaikan kepada murid-muridnya juga. Ya, tapi ketika itu dia jelaskan arti perumpamaan itu kepada muridnya, Pak. Ini kan ada yang tentang, makanya saya bilang kalau sesuatu itu kan nggak bisa kita ambil comot satu ayat, tapi kan kita harus tahu secara keseluruhan itu membahas tentang apa. Ini kan sebenarnya kan di sini aja udah dibilang kayak tadi kan nih ya, kenapa tuh kan muridnya, kenapa Tuhan memberitakan firman itu kepada mereka dengan perumpamaan kan katanya itu ketika kan di hadapan ramai orang, Pak. Maksudnya kenapa muridnya bertanya, kenapa justru ketika Yesus menyampaikan perumpamaan di depan orang ramai itu justru menggunakan bahasa perumpamaan, sementara ketika mereka bersendiri-sendiri Yesus menjelaskan perumpamaan itu gitu. Itu yang menjadi aneh. Kenapa pas ini kan ada lanjutannya. Ini kan ada lanjutannya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Kenapa dalam perumpamaan? Jadi gini,
kalau saya katakan pun yang terus terang, mereka juga nggak ngerti, gitu loh. Karena Nah, itu kenapa? Karena kenapa dalam nggak terus diri terang mereka aja sudah ada gitu? penolakan. Nggak, sedangkan dengan terus terang aja nggak ngerti, apalagi dengan perumpamaan, gimana mau ngerti? Nah, Ica, kenapa kata murid-murid, kenapa si Yesus selalu menggunakan bahasa perumpamaan ketika menginjili orang banyak? Lalu Yesus menceritakan ini, karena kalau kepada muridnya, Yesus akan menceritakan tentang kerajaan surga, tetapi kalau untuk orang lain, Yesus hanya menggunakan perumpamaan, itu tadi, supaya walaupun mereka melihat tidak mengerti, mereka mendengar mereka melihat tidak, mereka memandang tidak melihat, mereka mendengar tidak mengerti. Ini sama dengan Al-Quran yang mengatakan ada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak dipahami oleh orang-orang yang di luar Islam, tetapi orang Islam sendiri paham ini dari Tuhan. Nah, ini ada korelasinya, Pak. Artinya di sini kalau memang Yesus itu menginjili untuk semua orang, harusnya kenapa Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem sendiri dan dia menginjili orang banyak, tetapi ketika ada orang lain seperti wanita Samaria yang meminta pertolongan kepada Yesus, bahkan Yesus katakan dia tidak akan memberikan termahan kepada seekor anjing. Artinya di sini Yesus seperti seolah-olah tidak mau menerima orang-orang di luar orang Yahudi. Oh gitu. enggak, itu ceritanya bukan kayak gitu. Yang silakan, Pak. Yang kayak seekor anjing kan, tapi pada akhirnya kan Iya. ditolong kan. Ya, kalau masalah menolong tidak, kalau nabi-nabi misal ya Pak, secara logika nabi-nabi walaupun dia tidak diutus kepada orang lain, tapi kalau dia mau menolong pasti dia tolong, seperti Nabi Muhammad yang menyuapi orang Yahudi. Enggak, gini, iya benar. Gini, enggak kayak gitu. Itu dibaca dulu secara keseluruhan. Kalau yang soal ya, tadi nggak apa-apa, itu. jelaskan, bukan saya yang berkewajiban menjelaskan. Nanti kalau saya menjelaskan berarti saya dong yang jadi pendeta gitu. Bapak yang Saya menjelaskan. juga bukan pendeta masalahnya. Saya juga bukan pendeta. Ya, bentar. Saya masih mencari itu ya. Itu jelas sekali ayatnya tentang pernyataan Paulus bahwa Paulus dikhususkan dengan Barnabas untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi orang-orang yang pada waktu itu bersama Yesus, yang dipilih Yesus, yang dijelaskan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Sambil Uni nyari, kita balik ke topik lagi aja ya, ini Bro Yoel. Ya, nanti sambil saya cari ya. Oke. Tanya sendiri, Allah dan Yotvevafe ini loh, ada sedikit perbedaannya loh. Di Yotvevafe ini dia ada inkonsistensi dari firman yang diturunkan di dalam perjanjian lamanya. Inkonsistensi. Yotvevafe bilang, iya. Jadi Yotvevafe dibilang, aku hanya mengenalkan namaku kepada bangsa Israel, yaitu kepada Musa, kan gitu. Tapi ternyata bangsa Mesir udah tahu Yotvevafe ini tuh ada, dan ini disembah oleh kaum Shasu. Kaum Shasu adalah kaum nomaden yang tinggal di Transjordan, sebelah timurnya Israel. Ini ada di Soleb Inscription, itu tahun 1300 sebelum Masehi. Oke, tadi yang di mana, di Galatia berapa tadi? Ya, sebentar. Saya masih mencari ini saya nggak ketemu juga, bentar ya Pak. Yang soal itu tadi apa? Ya, bahwa Paulus yang mengatakan, yang perumpamaan ya. Lukas. Ica Alfiras, jazakallah khair. Semoga Lukas jadi berapa? Ya. Kita satu-satu dulu ya. Oke, satu-satu dulu. Yang Lukas. Oke. Lukas, ini ada korelasi juga. Matius 13:11. Tadi Lukas, dia ada beberapa yang ayat paralel ya. Matius 13. Kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan sama sebenarnya. Iya, sebenarnya sama. Oke. Matius berapa? 11. Kalau yang Matius 13 ayat 11-nya sangat jelas sekali, Yesus mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jelas sekali di Matius 13 ayat 11. Oke, kalau Matius 13 kan itu berbicara tentang perumpamaan kan? Iya, itu semua tentang perumpamaan. Iya, benar. Ayat 11. Jawab Yesus, oke. Maka datang engkau berikutnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam bahasa perumpamaan? Galatia 2 ayat 8 ya. Galatia 2 ayat 8. Dan sebagai jawab.
Saya kemarin sudah ini hafal ayat-ayat itu karena jarang mengangkat ini. Pokoknya kalau ayat yang sering saya ajak diskusi itu saya hafal, tapi kalau udah lama nggak diskusi tentang ayat ini saya lupa. Nah, apalagi ketika menyampaikan perumpamaan, kebanyak itu kan kita harus ada persepsi kita. pengertian. Nggak bisa Itu juga fakta. kita bilang begitu. Itu fakta, Pak. Iya, maksudnya gini Sedangkan loh. murid Yesus yang sama Yesus saja tidak paham ketika Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, lalu Bapak mengatakan ya dia berumpama supaya orang lain mengerti. Sedangkan Sebenarnya gini. muridnya saja tidak paham gitu loh. Sebenarnya maka itu Yesus sebenarnya bukan menjelaskan, hal yang esensi sih, nggak hal yang esensi yang perlu dibahas sih ya, sebenarnya. tidak Ya. masalah. Tetapi bagi saya ini adalah pertanyaan, Pak. Kenapa menurut saya pertanyaan? Kalau memang Yesus dikhususkan untuk, maksudnya kalau memang Yesus untuk seluruh bangsa-bangsa, kenapa Yesus tidak langsung menerangkan saja ajarannya tentang kerajaan surga sebagaimana dia menjelaskan kepada muridnya? Gini. Dia jelaskan kepada orang lain karena muridnya juga orang Yahudi. Gini Kalau Bapak aja deh. Kalau kita Israel, bicara seperti itu gini aja. Kalau kita logikanya sependek itu ya, saya bisa bilang begini, bisa nggak Yesus melakukan seperti itu biar mereka memacu otak mereka untuk berpikir? Bisa aja kan? Tidak bisa sebenarnya. Kalau bisa sudah dia lakukan karena faktanya Bisa dia dong. mendatangi Paulus. Iya bisa, faktanya dia mendatangi Paulus, Pak. Dia mendatangi Paulus ketika dia sudah naik ke langit, ya kan? Sebenarnya inilah yang kami selalu diskusikan. Seharusnya pun aneh kalau memang Yesus itu mampu mendatangi Paulus dan merubah Paulus menjadi orang baik, padahal awalnya dia penjahat, pembunuh Stefanus, dan mengaku bahwa dipilih dari dalam rahim ibunya oleh Yesus. Tetapi anehnya ketika dia dipilih dari rahim ibunya, dia lahir menjadi Farisi taat Taurat dan menjadi seorang penjahat, dan didatangi Yesus berubah menjadi baik. Untuk apa Yesus melakukan penyalipan kalau memang Yesus pada akhirnya mampu melakukan hal itu? Itu kan aneh juga, Pak. Jadinya pertanyaan ini kan muncul juga kepada saya. Gini aja Bu, kalau itu analogi yang sama dengan kenapa Tuhan nggak menjadikan satu agama aja di dunia ini? Kan Ya, sama aja. karena gini, Mampu karena kan? Tuhan Mampu tidak, dong. gini, itu beda konteks, tidak apple to apple. Gini, faktanya Tuhan Anda mampu melakukan dan mau melakukan, mendatangi seorang kriminal dan merubahnya menjadi baik. Kalau memang dia pengasih dan penyayang, artinya dia tidak perlu susah payah untuk melakukan penyalipan, karena dia tinggal mendatangi orang-orang jahat lalu berubahlah orang-orang jahat menjadi baik. Kan memang Nah, sudah ditentukan sebelum Yesus datang kan memang sudah dinubuatkan. apa Dia yang akan dibuat? disalib. Di mana itu? Di kitab Yesaya. Di mana di kitab Yesaya Tuhan akan disalib? 53. Dia akan diserahkan, dia akan disiksa, kan sudah ada. Disiksa dan disalibkan. Oke. Kak, saya percaya kalau ada nubuatan tentang Nabi Isa yang akan dicoba untuk disiksa oleh orang Yahudi, tetapi Allah menyelamatkannya. Saya percaya kalau nubuatan itu ada di kitab tanah. Tapi masalahnya nubuatan tentang Tuhan turun menyatakan dirinya menjadi manusia lalu disalib dan bunuh dan mati di hari ketiga bangkit, itu di mana, Pak? Enggak, kita jangan melebar dulu. Kan tadi Ibu bilang yang soal kenapa Tuhan yang ke Paulus tadi gimana? Kenapa? Ya, jadi gini, kita kembali saja ke awal ya. Kita kembali ke awal. Yang Paulus deh. Tadi Bapak. Yang Paulus. Ya, Paulus Galatia 2 ayat 8 kalau tidak salah itu juga ada pernyataan Paulus 9. bahwa Galatia 2 ayat 8 ayat 8 9 8 kalau nggak salah tadi ya. Galatia 8 apa ayat 2? Aku sih bukan ahli Alkitab ya. Nggak masalah Pak. Cuma Saya juga kan bukan ahli Alkitab, tapi saya membaca. Kalau saya bisa jelaskan, saya jelaskan. Tapi kalau nggak bisa saya jelaskan, ya nggak bisa ya. Jadi kita kembali ke poin. Saya akan membuat sebuah poin yang mungkin mudah-mudahan Bapak paham. Nggak sih, saya cuma jawab aja sih yang tadi dulu. Saya belum puas jawaban. Yang soal Paulus, Tuhan memilih dia. Tapi Galatia 2:8 coba. Apa Galatia 2 ayat 8 coba Bapak lihat. Galatia Ya, Filipi, 2:8. Kolose, 27 sampai 9.